Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan, begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya setelah memperhatikan, menyimak apa yang dibahas dalam konten YouTube Kasabullah Voice, ada sisi guna dan manfaatnya, kemudian tertarik untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan senang hati kami mengapresiasi. Salam santun dari Lembaga Dzikir Istiqomah Kasabullah Indonesia, dengan iringan doa hari ini lebih baik dibanding hari kemarin, dan hari esok lebih baik dibanding hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, mohon izin untuk kali ini tidak membahas tentang bab-bab pengajian tasawuf, tetapi ingin merespon salah satu dari followers kami, yaitu saudara Endra Wisma dari Krian Mojokerto, yang menanyakan tentang apa hukumnya jenazah korban virus corona yang tidak disolatkan. Sungguh pertanyaan yang sangat menarik. Menariknya bukan dari sisi hukumnya, melainkan apabila ada salah satu bangsa ini yang bertanya tentang hukum tidak disolatkan jenazah korban corona, berarti ini bisa dijadikan sampling bahwa rakyat kita, bangsa kita, saudara-saudara kita tetap menganggap bahwa pemerintah telah melakukan jenazah-jenazah itu tidak layaknya sesuai dengan syariat Islam. Ini sangat berbahaya kalau diadakan pembiaran. Semestinya otoritas pemerintah, utamanya Departemen Agama, MUI, Lembaga Pendidikan Islam, pondok pesantren, guru-guru ngaji, takbir masjid, ini diberi semacam kewenangan untuk mensosialisasikan secara gencar kepada masyarakat, segencar kita mencegah tentang bahaya virus corona. Karena bisa jadi virus coronanya selesai, tetapi anggapan bahwa pemerintah memperlakukan jenazah-jenazah tidak sesuai dengan syariat Islam ini sangat membahayakan juga secara moral. Padahal kita tahu bahwa pemerintah sudah melakukan hal-hal sebaik mungkin, baik yang disampaikan oleh Departemen Agama maupun dari fatwa MUI sendiri. Akan tetapi karena sebatas konferensi pers, kemudian tidak dilanjutkan dengan gencarnya mensosialisasi secara manual sampai kepada akar rumput, anggapan-anggapan bahwa pemerintah tidak memberlakukan jenazah-jenazah sebagaimana layaknya ini sudah merebak begitu saja kepada masyarakat. Jadi bukan hanya ditanyakan oleh saudara Endra Wisma, melainkan sudah menjadi semacam rahasia umum kalau pemerintah telah memberlakukan semua korban virus corona dengan apa adanya,
Jadi begitu meninggal kemudian tidak dimandikan, bahkan keluarganya juga tidak boleh melihat, kemudian dikubur oleh tim dari medis. Nah, pemerintah harus lebih gencar lagi mensosialisasikan kepada publik melalui otoritas-otoritas yang ada bahwa pemerintah sudah memperlakukan para jenazah korban virus corona ini dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya dikuasakan kepada tim medis, kalaupun ada keluarga yang memaksa untuk diurus sendiri, tetap sesuai dengan protokol tim medis. Ini yang perlu sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah tetap menghormati hak-hak mereka sebagai umat Islam. Di sisi lain, pertanyaan dari saudara Indra ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam hanya bersifat ritualitas. Yang menjadi kepahaman tentang syariat-syariat itu sendiri, ini jarang sekali kita menemukan. Kalau kita pahami, ada perlakuan khusus di dalam Islam, itu namanya darurat syariah. Dalam hukum darurat ini masih bisa juga kita sisir dengan skala prioritas. Katakan mensolati jenazah korban virus corona secara terbuka, ini dimungkinkan akan lebih banyak lagi yang terjangkit. Ini istilahnya mudarat 1. Sedangkan mudarat 2, meninggalkan kegiatan sholat jenazah berjamaah, tetapi dimungkinkan terjangkitnya virus corona itu sedikit, maka pertimbangan keduanya itu pilih yang satu, yaitu yang mudaratnya lebih kecil. Ketika sudah diketahui bahwa meninggalkan sholat jenazah secara terbuka atau kita pasrahkan kepada tim medis untuk memperlakukan keluarga kita, dimandikan, kemudian disolati, bahkan sampai ke penguburannya. Di situ masih ada hal-hal yang kita lakukan sendiri. Di antaranya sholatul goib. Kenapa kok bisa dilakukan sholatul goib? Karena korban-korban virus corona ini bisa dikategorikan kepada syahid akhirat. Kalau sudah syahid akhirat, kan memang bisa diperlakukan tidak seperti umumnya, misalnya dikubur dengan bajunya, tidak disolati secara langsung, tetapi menggunakan sholatul goib. Sholatul mayit goib ini mungkin jarang kita melakukan, dan kita belum melakukan untuk mensolati keluarga kita secara mandiri, bisa secara berjemaah untuk melakukan sholat goib. Kepada saudara Hendra, saya harapkan dengan penjelasan singkat ini akan sedikit menarik prasangka buruk, sekaligus mewakili saudara-saudara kita yang menganggap bahwa pemerintah itu telah memperlakukan secara buruk bagi keluarga kita yang meninggal akibat virus corona. Mari kita semua dalam kondisi yang tidak menentu ini jangan menambah-nambah dosa, tetapi berhusnudonlah kepada siapapun, seraya berdoa agar kita diberi kekuatan, diberi keselamatan dari terjangkitnya virus corona. Terima kasih. Usikum wa nasbitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.